Nah, siapa nih yang gak tahu sama lagu yang tadi? Kayaknya teman-teman udah pada tahu lah ya asalnya dari mana. Yap, aku berasal dari Sumatera Barat dan aku terlahir dengan darah Minang. Di sini aku bakal bagiin cerita lebaranku. Gimana sih suasana lebaran di sini? Kira-kira sama gak ya sama yang di daerah kalian? Yuk, nonton sampai habis ya. Lebaran merupakan suatu tradisi yang hampir semua umat muslim nantikan kehadirannya. Seperti halnya denganku dan keluarga besarku di kampung halaman. Banyaknya anak cucu yang tersebar di perantauan akan kembali ke kampung untuk berkumpul, menyatukan tali silaturahmi dan berjumpa dengan orang tua, sanak saudara, dan sebagainya. Idul Fitri tahun ini merupakan Idul Fitri yang ke-20 kalinya sepanjang hidupku. Dan sepanjang itu juga, hampir semua rangkaiannya itu dilaksanakan tepat di kampung halamanku, yaitu di Kota Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Malam takbiran menurut aku adalah momen yang paling seru dan dinanti-nantikan. Part terbahagia adalah menjadi tim penata kue lebaran di toples. Karena apa? Karena kadang kita juga bisa dapat bagian QC alias tim icip untuk memastikan kuenya masih aman dikonsumsi atau tidak. Padahal mah baru dibeli dan kebungkus rapi. Modus aja. Biasanya nih, geng cucu-cucu seumuran aku nih, biasanya kami juga sambil ngegosipin kehidupan masing-masing, sibling stock ceritanya. Hal ini tuh yang menurut aku juga yang bikin keakraban sepupu tuh makin lengket. Ya karena ada aja yang diceritain, dan karena sering pulang kampung juga sih. Kadang kita baru ngerasain, kita makin gede pas sepupu yang dulunya bocil main masak-masakan, sekarang udah doyan dandan, udah centil segala macem. Oke, kita skip ke paginya. Seperti biasa kita pada siap-siap, sampailah di masjid dan menjalankan ibadah dengan semestinya. Terus kami balik lagi ke rumah. Nah, di rumah kita mulai salam-salaman lagi tapi secara formal. Mulai dari salam ke orang tua, ke nenek, om, tante, sampai ke sepupu-sepupu. Habis itu, saatnya kita menyantap lontong. For your information, komplek perumahan di kampungku itu adalah tanah milik nenek moyang aku, dan sekarang rumah-rumah di sini mostly dihuni oleh keluarga besar nenekku. Yang mana kami di sini semua erat kekerabatannya. Nah, karena itu tradisi lebaran di sini tuh rame-rame satu keluarga datengin rumah keluarga yang sebelah. Terus dua keluarga ini lebaran di rumah keluarga yang sebelahnya, dan itu seterusnya. Dan itu menjadi banyak keluarga dalam satu rumah. Kebayang gak tuh? Pokoknya kayak cuplikan ini deh. Sebenarnya makanan kue itu gak sebanyak itu sih. Banyaknya yang ngobrol-ngobrol, foto-foto, main sama kucing, main sama bocil. Dan karena kami juga mau silaturahmi ke rumah yang lain, makanya kami pamit duluan. Dan gak lupa dong dikasih THR perdana dulu dari tanteku. Nah, seperti biasa, kalau mampir ke rumah saudara pasti banyak flashbacknya. Dan itu yang bikin kita ingat sama kejadian-kejadian lama dan nguatin kedekatan emosional kita ke keluarga. Ya, siklusnya sama aja kayak sebelum-sebelumnya, kami makanin kue, cerita-cerita, minum, dan sebagainya. Dan kalau THR-nya belum dapet, ya pokoknya ditungguin aja deh sampai dikode-kode. Gak ada yang canda. Kayak gitu aja deh sampai kayaknya hampir ke 6-7 rumah gitu. Karena waktu itu juga udah hujan dan udah kesorean, jadi rencana kami mau sambung di lebaran hari kedua. Pagi-pagi ini kami semua dihebohkan dengan pengumuman yang sangat memanjakan hati, yaitu nenek bagi-bagi THR. Nah, kami semua ngumpul di ruang tengah, anak cucu menantu semua ngumpul tanpa terkecuali. Dan sang miliarder pun duduk di singgasananya untuk memberikan sejumlah THR kepada cucu-cucunya. Seperti biasa, gak lengkap kalau belum ada nasihat dan petuah rutin dari nenek yang selalu ngingetin kami untuk sholat, beribadah, dan mengutamakan kejujuran. Tapi itu belum jadi penutup kisah lebaran kali ini. Kita lanjut ke lebaran ke rumah keluarga kakek. Lokasinya bukan lagi di komplek yang sama, melainkan di daerah Padang Baru. Tapi sayangnya langitnya langsung mendung dan bikin ruang gerak kami terbatas. Akhirnya kami nunggu agak redaan, baru deh ke rumah oma, yaitu adanya kakek juga. Di sini banyak banget cerita-cerita yang bikin kangen sama masa kecil.
Tapi sayangnya setelah ini kami nggak banyak ngunjungin banyak-banyak rumah karena keterbatasan waktu dan cuaca lagi. Daripada banyak yang sakit, mending kita udahin dulu acara mampir-mampirnya dan kita kembali ke rumah. Itu menjadi penutup dari acara aku untuk mampir ke rumah saudara, karena ya balik lagi karena cuaca, karena keterbatasan waktu juga, aku harus kembali ke Bukit Tinggi karena aku juga mau silaturahmi ke teman-teman lama. Kami melewati Danau Maninjau dengan cuaca yang cukup cerah, gak kerasa sampai Bukit Tinggi, dan pengalaman yang kayak gini yang bakal selalu dikangenin dari tahun ke tahun. Dan aku berharap semoga di tahun-tahun selanjutnya aku dan keluarga besarku masih bisa berkumpul dengan lengkap di rumah nenek yang kayak biasa kami lakuin di tahun-tahun sebelumnya.